Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Membahas tafsir surat An-Nur sampai ayat 55 ya. Ya, untuk para peserta akhwati fillah, silakan jika ingin bertanya, kita akan buka sesi pertanyaan. Mungkin ada dari teman-teman akhwati fillah yang ingin bertanya langsung. Silakan raise hand, boleh ya. Kalau tidak, nanti saya akan membacakan dari chat. Sudah ada beberapa di sini. Ya, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya langsung. Oh, ada. Mbak Siti Aminah ya? Ya, silakan dibuka mute-nya, mikrofonnya silakan. Oh, enggak. Oh, maaf. Saya pikir tadi angkat tangan. Enggak ada ya? Oke, saya bacakan dari chat ya. Oh, ada. Ya, silakan Bu Dini Hanifah. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Ustadz terkait dengan surat An-Nur ayat 55 ini ya, terkait dengan kemenangan Islam itu hal yang menarik bagi saya. Ini ada di surat An-Nur, yang mana memang sebagian besarnya itu kan isinya tentang rumah tangga gitu, tentang keluarga gitu. Kalau menurut Ustadz ada nggak ya hubungan gitu ya antara keluarga Muslim gitu ya dengan kemenangan Islam ini? Mungkin itu Ustadz. Ya, baik. Jadi surat 55 ayat 55 An-Nur ini ya dalam bentuk penjelasan yang lebih besarnya, lebih rincinya adalah juz 28 itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita baca juz 28 itu mengerucut kepada 3 hal. Ya. Pertama, ya, pentingnya pembinaan pribadi, ya, pentingnya pembinaan rumah tangga. Ya. Jadi siapa yang baca Al-Mujadilah, ayatnya rumah tangga. Siapa yang baca Al-Mumtahanah, siapa yang membaca Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Tahrim, At-Talaq, At-Talaq, At-Tahrim, itu semuanya ayat rumah tangga. Rumah tangga yang baik akan terbentuknya masyarakat yang baik. Ya. Hasilnya salah satunya ketika 3 hal ini terbentuk, maka musuh-musuh Islam itu menjadi tidak berkutik menghadapi ya kebaikan umat ketika didukung oleh 3 hal, pribadi yang baik, keluarga yang baik, dan masyarakat yang baik. Ya. Begitulah memang ya seperti yang dirasakan oleh Bu Dini tadi ya, gimana ya, tema besarnya rumah tangga, tema besarnya akhlak, kok tiba-tiba ada ayat 55 seperti ini. Itulah ya, rinciannya ada di juz ke-28 bahwa memang ya untuk menjadikan umat ini berkuasa, umat ini tidak dihinakan, tidak ditindas, ya, diperkosa hak-haknya, ya memang harus berkuasa. Namun di balik itu harus baik dulu. Ya. Ketika belum baik, maka sungguhnya memaksakan. Ya, namanya memaksakan bisa berhasil, bisa enggak. Ya. Di sisi lain, ya, An-Nur ini nyuruh manusia kan amanu minkum wa amilus sholihat. Ya. Maka Allah inginkan amanu minkum wa amilus sholihat itu yang fenomenal, semua orang. Ya. Jangan penduduk Jakarta jumlahnya berapa? 9 juta. Yang amanu wa amilus sholihat berapa? 500.000. Nah, itu belum roh surat ayat 55 ini. Paling tidak itu ya minimalnya seharusnya penduduk Jakarta berapa ya 9 juta. Amanu minkum wa amilus sholihatnya berapa ya 4,5, itu sudah minimal ya. Di bawah itu berarti kehidupan umat ini masih butuh ya garap
digarap dengan sebaik-baiknya, apakah yang disebut dengan gerakan dakwah, gerakan islah, ya, gerakan mensolehkan dan lain sebagainya, karena ya agar umat memahami amanu minkum wa amilus sholihat itu bukan sekedar nyari pahala, tapi dari situ juga akan membentuk kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan istilahnya berdaulat. Ketika berdaulat akan menikmati semua hak-haknya, ya, karena dalam Islam betul-betul kehidupan itu tidak boleh ada kezaliman sedikit pun, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada yang tersakiti. Setiap manusia istilahnya HAM-nya itu dalam Islam, ya, betul-betul ya dijaga dengan sebaik-baiknya. Terlalu luas untuk dibahas, tetapi salah satu prinsip kehidupan masyarakat Islam itu tidak boleh ada kezaliman. Ya. Dan ketika tadi ya rumah tangga itu belum baik, maka kita masih sering mendengar ya, rumah tangga aja bisa jadi ajang kezaliman, ya, kezaliman yang kuat kepada yang lemah. Ya. Mungkin masyarakat akan baik kalau baru dari internal rumah tangganya saja belum ada keadilan, ya. Belum ada hukum-hukum yang bisa berjalan dengan baik, masing-masing mendapat haknya dengan seutuhnya. Hak sebagai hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban seorang istri berjalan dengan baik, maka disitulah rumah tangga baik. Kumpulan rumah tangga baik adalah masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik insya Allah ketika harus berpuasa, maka kekuasaannya pun betul-betul hanya untuk berbuat baik kepada manusia, ya. Bukan buat keren-kerenan, wah saya berpuasa, saya akan mendapat fasilitas ini, fasilitas itu. Bukan itu dalam Islam, ya. Berpuasa dalam Islam agar itu istilahnya, ya, kalau rumah tangga merupakan miniatur, ya, miniatur negara, maka negara itu merupakan maksiaturnya, ya, sehingga ketika manusia sudah bisa baik dalam rumah tangganya, maka insya Allah bernegara yang baik, ya. Kepala negara itu bagaikan suami yang selalu baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya. Jadi anak suami ini merasa bahagia, menjadi istri suami yang seperti ini kami bahagia, ya. Maka Allah inginkan itu juga bisa dalam sekup negara. Bernegara pun Allah inginkan bagaimana tidak ada satupun warga yang merasa terzalimi oleh keberadaan pemimpinnya. Allah a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan dari chat ya Ustaz. Ini udah banyak pertanyaan. Itu Mbak Siti Aminah jadi bertanya. Nggak bisa buka ya Mbak? Oh Mbak Siti Aminah ya. Silakan. Dibuka nggak bisa Mbak? Belum bisa ya? Tolong dibantu. Izin bertanya Ustadz. Ya, Fadal. Ini Ustadz, bagaimana sikap kita menyikapi saudara-saudara kita yang mungkin dari kelompok lain ya, yang membawa nama khilafah, ya bukan berarti kita itu tidak mendukung, ya kita tetap mengarah ke sana, tapi dalam mereka dalam menyebarkan ini pola pikirnya itu ini menyerang orang-orang yang mungkin masuk ke dalam konstitusi secara ini ya legal, maksudnya mungkin mengharamkan sistem demokrasi yang mana itu bukan produknya dari syariat Islam gitu. Itu gimana Ustaz menyikapi teman-teman yang mungkin yang punya pemahaman seperti itu gitu ya, karena ada pengalaman tidak baik ya, hubungan istilahnya pengalaman yang kurang menyenangkan ketika berinteraksi dengan mereka. Gimana?
Ya paling tidak ya orang beriman itu satu dengan yang lain saling menghormati dan saling menghargai. Kelompok yang mengatakan seperti itu juga kan karena sebuah analisa mereka, ya, pemahaman mereka, ya, kerja-kerja mereka. Maka ya, selama mereka juga punya niat yang ikhlas, ya, maka kita harus menghargai mereka. Ya. Silakan kalau mau memahami seperti itu, ya. Tapi mereka tidak boleh menyalahkan, menyerang, membenci dan seterusnya. Ya. Kita berhusnuzan kepada mereka. Ya. Nah, hakikatnya semua ingin ke Bandung misalnya. Ya. Ke Bandung itu jalannya banyak, yang lewat Puncak boleh, lewat Jonggol boleh, lewat tol boleh, lewat tol Cikampek boleh, lewat ini boleh, banyak jalan menuju Bandung. Ya. Maka tidak boleh saling menyalahkan. Kenapa sih kamu lewat Jonggol? Itu lewat Jonggol itu jelek. Orang sering lewat Jonggol, yang penting semuanya menuju ke sana. Ya. Itulah yang disebut oleh Al-Quran. Selana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Semua harus ya, saling menghormati apa yang saya lakukan, hormatilah apa yang kamu lakukan, kita hormati. Assalamualaikum la nabtaghil jahilin. Kalau gara-gara hanya perbedaan cara sementara tujuannya sama, ya, untuk menghidupkan Islam, hidupkan Al-Quran dan lain sebagainya, ya, ya, maka Allah mengatakan di surat Al-Qasas ini, lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Kami tidak siap untuk istilahnya berbentrok dengan kalian. Salamun alaikum. Kita damai aja lah, ya. Adapun kalian hanya mau membenci kami, mau menjelek-jelekkan kami dan seterusnya, saya serahkan kepada Allah. Kami tidak ingin bermusuhan dengan siapapun ketika dia statusnya minal muslimin, ya, muslimin yang secara akidah baik. La nabtaghil jahili, tidak ada waktu bagi kami untuk melayani orang-orang yang memang tidak memahami dengan baik, ya, perjuangan Islam. Ya. Kalau saja manusia itu fokus ingin memperjuangkan Islam, pasti dia nggak ada waktu tuh, ya, buat jelekin orang, buat membenci orang, buat ngerusakin orang, nggak ada waktu. Yang ada gimana nih, ya, setiap saat jumlah kaum muslimin yang amanu minkum wa amilus shalihat itu bertambah, ya. Ya. Kalau ada yang mengganggu kerjaan ini, mohon maaf, assalamualaikum la nabtaghil jahilin, ya. Ada waktu bagi kami untuk berkonfrontasi, ya, dengan sesama kaum muslimin, ya. Kami tidak ingin sama-sama menjadi orang yang bodoh dalam ini, ya. Toh pada akhirnya, ya, ketika semua berbuat, ya, dengan keikhlasan, hanya dengan perbedaan hanya di dalam teknisnya, ibarat tadi Bandung, satu lewat Puncak, satu lewat Jonggol, satu lewat Purwakarta dan sebagainya, insya Allah ketemu semuanya di Bandung. Bedanya mungkin ada yang nyampainya lebih cepat, sedang ada yang nyampainya lamaan misalnya, nggak apa-apa tuh pada akhirnya nyampe kepada sebut oleh Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i di Irak pada zaman tabi'in, paling kuat di dalam mengingatkan ini, bahwa membangun kekuasaan itu nggak bisa dipaksakan. Membangun kekuasaan Islam itu pada hakikatnya membangun umat manusia.
Pokoknya kalau manusianya baik, itu insya Allah akan terjadi. Fokuslah kepada itu. Jangan memaksakan. Di zaman itu, di zaman Bani Umayyah itu ada istilahnya fitnah, fitnatul Ash'ath. Tepatnya fitnah Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Abdul Ash'ath ini pada zamannya memang orang yang gergetan melihat kondisi politik saat itu yang tidak kondusif. Sehingga ya seperti mau memberontak, seperti apa, ide-ide seperti itu. Hasan al-Basri sangat nggak setuju. Ya. Nggak begitu caranya. Kalau memang kalian merasa kehidupan seperti ini, ayo kita bekerja lebih keras lagi mensolehkan umat. Dari situ insya Allah ya Allah akan menghadirkan pemimpin yang baik. Ya. Istilahnya ya al-imamu ibnu ra'iyah. Kalau ada pemimpin, apapun kondisinya, pada hakikatnya dia istilahnya putra rakyat itu. Ya namanya rakyatnya belum bagus, keluar pemimpin ya pemimpinnya nggak bagus. Ya. Kalau pemimpinnya soleh, kalau rakyatnya soleh, keluarganya soleh, insya Allah di situ lahir keluarga yang soleh. Jadi kalau memang tujuannya sama, yaitu menjadikan Islam ini berjalan dengan baik, maka ya, sah-sah aja orang misalnya, wah saya nggak mau cara begitu, maunya begini, ya sah aja. Ya. Sebagaimana yang lain sah juga, ya kalau selama nanti tujuannya sama. Ya. Oleh karena itu mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, mengikuti Sirah, mengikuti Hayatus Salihin, insya Allah manusia itu akan terbimbing dengan baik. Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Masih bisa lanjut Ustaz? Ya, satu lagi. Saya bacakan dari chat ya Ustaz. Izin bertanya ya Ustadz, ini dari Ibu Ana ya. Bagaimana cara terbaik kita untuk menghadapi sebagian kaum muslimin yang anti politik? Di satu sisi kita ingin bersatu, tapi di sisi lain ada perbedaan pendapat tentang ini yang terkadang menjadi lebih terasa saat menjelang pemilu. Itu Ustadz. Halo Ustaz, sudah bisa ditangkap Ustaz? Ya, jangankan bagi ya. Tidak ya bisa ya. Jadi terhadap pertanyaan ini, ya jangankan bagian daripada ajaran Islam. Politik itu bagian daripada ajaran Islam. Islam itu sendiri, Islam aja itu sendiri, atau Quran itu sendiri, ya ada yang menerimanya, ada yang menolaknya, bahkan ada yang memeranginya. Ya. Apalagi cuma bagiannya yaitu politik. Maka tidak ada lain menurut saya ya, harus diterima itu sebagai kenyataan kehidupan ya, dan mencobalah untuk ya, mencari titik temunya ya, kalau pakai ayat tadi titik temunya ya oke, kamu nggak mau berpolitik ya, ayo yang penting mari kita hidupkan keimanan kita, amal solehnya, dan amal solehnya itu titik temunya ya. Yang harapan kita insya Allah ujung-ujungnya orang yang ya, kalau terus fokus kepada iman amal soleh, mau nggak mau ketemu juga dengan namanya politik ya. Cuma bedanya ini aja nanti ya. Apakah manusia itu di politik itu ya menjadi fa'il atau maf'ul ya. Menjadi subjek atau objek ya. Maka bagi yang nggak setuju, kita berharap pada akhirnya dia jadi objek yang positif. Ya. Jadi objek politik yang ramah, yang membahagiakan dirinya, yang mensejahterakan dirinya di dunia ini dan di akhirat. Ya. Pada akhirnya seperti itu. Dan jika itu terjadi, ya sayang sekali ya dirinya yang punya peluang menjadi subjek, menjadi fa'il,
akhirnya kok menjadi makmur. Dan terkait dengan tabiat manusia yang memang tidak bisa menerima begitu saja segala yang baik, ya jangan cuma berpolitik, jangankan Al-Quran, ya. Beriman kepada Allah yang benar dengan makna-makna qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak semua manusia mengatakan ahlan wa sahlan, ya saya mau beriman kepada Allah dengan seperti ini, ya. Akhirnya saya cuma ingin menegaskan bahwa harus kita terima fenomena, ya, kehidupan manusia itu menerima dan tidak menerima, ya. Dan pada akhirnya manusia itu akan dipaksa untuk menerima oleh keadaan, ya. Sehingga biarlah nanti keadaan yang membuat dia menerima, membuktikan oh iya ternyata Islam itu memang jadi lebih indah ketika dia terlibat dalam berpolitik, seperti itulah, ya. Ibarat ayat, kata ayat begini, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Saat manusia itu diajak berinfak, ya, ada yang menolak, ya. Nggak mau. Tapi begitu Islam jaya, oh iya ternyata Islam bagus, ya. Qablil fathi, ya. Ada yang begitu setelah Islam menang di tahun 8 Hijrah, Fathu Makkah, baru, ya, ada yang dipaksa oleh keadaan. Ternyata Islam itu baik, ya. Ternyata Islam itu memang kuat, ya. Ya udah kita berinfak semua, ya. Akhirnya berinfak, ya. Tapi tetap Allah membedakan antara orang yang berinfaknya jauh sebelum Fathu Makkah, di mana Islam tertindas di Makkah, ya. Kemudian pindah ke Madinah masih ditindas lagi, tapi dia berinfak. Islam belum menunjukkan jati dirinya, ya, tapi sudah mendukung. Kenapa? Karena yakin. Ya. Dan nanti ada orang yang berinfaknya nunggu ada buktinya dulu. Oh iya berarti kuat nih, berarti ini bagus ini. Ya udah kita dukung. Ya. Tetap Allah membedakan. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kullu wa'adallahu al-husna wallahu ta'maluna khabir, ya. Terhadap saudara-saudara seperti itu, ya udahlah, cari aja titik temu. Ya, memang dia mungkin nggak mau kalau diajak politik, tapi kalau diajak ngaji Quran mau, ya udah kita fokusi aja, ya kita ngaji Quran. Maunya apa? Tahsin tilawah, bismillah, ayo kita belajar tahsin tilawah. Maunya apa? Belajar tahfidz, ayo kita belajar tahfidz, ya. Maunya apa? Belajar tafsir, ayo kita belajar tafsir. Ujung-ujungnya nyampe ke situ, ya. Sementara yang menghendaki politik, dia juga ingin, ya, proses itu diaktifkan, ya. Bukan biarlah kondisi yang akan mengantarkannya, tapi dipercepat, ya. Sehingga mungkin kalau mengandalkan alaminya mungkin bisa butuh 100 tahun. Tapi kita berharap siapa tahu kalau digerakkan, ya, maka bisa 50 tahun lagi, bisa 75 tahun lagi, wallahu a'lam. Ibarat orang baca Al-Quran, pokoknya tiap bulan saya baca, ya, saya baca, ya. Itu sudah ke-300 kali baca, baru hafal. Mau niat nggak ngafal, kalau rajin bacanya, insya Allah hafal. Ya. Tapi ada orang saya nggak mau begitu. Saya kalau mau hafal, ya saya hafalin. Ya. Ya, tentu itu lebih cepat. Ya. Kalau nunggu hafal dengan sendirinya, dengan baca, mungkin bisa butuh 10 tahun baru hafal. Tapi ada orang-orang beriman, enggak, saya baca, emang sengaja saya hafal, saya setorkan, saya murajaah. Maka dengan proses seperti itu 2 tahun, 3 tahun sudah terhafal. Ya, begitulah ajaran-ajaran Al-Quran ini. Ada orang yang memang inginnya terrealisasi secara alami. Tapi ada juga yang ya alami oke,
tapi juga diproses juga oke juga ya. Sehingga Allah akan lebih menolong dalam proses realisasinya insya Allah. Allahu Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Sudah cukup ya Ustaz? Cukup insya Allah. Ya, kalau sudah cukup, kami mohon untuk Ustadz menutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa. Ada titipan doa Ustadz dari Ibu Maimunah yang pada hari ini suaminya dan juga Ibu Maimunah sendiri beserta satu anaknya positif COVID Ustadz. Innalillahi. Dan juga mungkin dari teman-teman yang saat ini sedang sakit atau ada musibah yang sedang menimpa. Semoga Allah angkat penyakit dan musibahnya, Allah ampuni segala dosa-dosa, serta Allah berikan kesehatan segera, keberkahan dan juga keadaan yang lebih baik. Mohon doanya Ustaz. Kita baca Al-Fatihah untuk Bu Maimunah sekeluarga dan ustadzah-ustadzah yang lain yang mungkin sedang sakit ya, ataupun peserta-peserta lain yang sakit ataupun yang baru sembuh, semoga terus disembuhkan ya. Atas barokah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي ابن ميمونة وأهلها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء عاجلا اللهم اشفهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.